Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Kali ini kita akan berbincang tentang vaksin untuk kecerdasan. Sebelumnya izinkan saya mendoakan Anda semua agar dalam suasana pandemi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga minta doa dong ya supaya saya juga tetap sehat walafiat dan bisa hadir menemani hari-hari Anda dengan video-video yang bermanfaat. Baik, para pemirsa channel YouTube Dr. Bambang UMY tentang vaksin untuk kecerdasan. Tentu kita harus membahas dulu kecerdasan. Ya, kecerdasan itu sebenarnya aspeknya banyak. Ya, namun biasanya orang terfokus pada kecerdasan intelektual. Sebenarnya banyak ya aspek-aspek kecerdasan. Ada yang membagi secara sederhana menjadi kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional, ya sosial emosional. Tapi ada juga yang membagi kecerdasan menjadi 8 kecerdasan multiple, ya 8 kecerdasan ganda, ya. Jadi ada kecerdasan logika, ya. Lalu ada kecerdasan visual spasial, ya. Ini biasanya yang suka pada seni 3 dimensi, ya, dan sebagainya. Lalu kecerdasan linguistik verbal, ya. Lalu kecerdasan kinestetik tubuh, kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal, dan ada kecerdasan naturalistik. Ya, ini macam-macam kecerdasan ya menurut teori Gardner ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kecerdasan ya sebenarnya banyak teorinya, tergantung teori yang mana ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kembali kepada kecerdasan intelektual itu banyak faktor juga yang berpengaruh. Yang pertama tentu faktor bakat, ya bakat itu bawaan, keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu ya makanan, ya. Lalu faktor aktivitas. Aktivitas fisik itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap kecerdasan ya. Jadi aktivitas fisik. Orang yang aktif secara fisik itu IQ bisa meningkat loh. Ya, jadi itu faktor aktivitas fisik, olahraga ya. Lalu ada faktor ini nih, faktor kesehatan. Maksudnya bagaimana faktor kesehatan? Ya bahwa kecerdasan dan tumbuh kembang pada umumnya itu memang berhubungan erat dengan kesehatan. Beberapa penyakit, ya lawan dari sehat kan sakit ya. Beberapa penyakit akan dapat merusak kecerdasan. Sehingga potensi kecerdasan seseorang itu dapat terganggu kalau kesehatannya terganggu. Utamanya berhubungan dengan penyakit yang langsung berhubungan dengan intelektual, yaitu otak. Apa itu? Kita mengenal ada penyakit yang namanya meningitis, radang selaput otak, dan ada radang otaknya itu sendiri. Nah, kalau seseorang terkena meningitis atau encephalitis atau meningoencephalitis gabungan keduanya, naudzubillah min dzalik, maka kecerdasan orang tersebut akan dapat sangat terganggu. Termasuk tidak hanya kecerdasannya, juga motoriknya.
kemampuan motoriknya, geraknya, kemampuan bahasanya juga dapat terganggu oleh penyakit yang namanya meningitis atau ensefalitis. Nah, mungkin para pemirsa sudah pernah mendengar itu pada kasus orang dewasa, misalnya pada jamaah haji misalnya. Ada vaksin yang namanya vaksin meningitis ya. Pada anak meningitis itu dikenal ada yang disebabkan oleh HIV. HIV itu Haemophilus influenza B. Ya, ini sudah ada vaksin meningitis, yaitu yang sudah di-cover oleh pemerintah yang disebut sebagai pentabio. Ya, jadi vaksin pentavalen, 5 vaksin. DPT, HIV, nah ini HIV tadi, hepatitis B, DPT itu kan DPT, ya kan? Lalu HIV dan hepatitis B, makanya 5. Ya. Lalu terpisah ada vaksin polio. Ini bisa diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ini sudah tercover oleh pemerintah, ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Ada yang terpisah jadi 2 vaksin, pentavalen dan 1 polio. Ada yang jadi 1 menjadi hexavalen. DPT, HIV, hepatitis B, dan polio jadi 1 suntikan. Itu biasanya ada di rumah sakit atau klinik swasta. Rumah sakit negeri juga ada, maksudnya di rumah sakitnya negeri swasta, atau di klinik swasta spesialis anak, itu ada vaksin hexavalen. Nah, itu sudah ada unsur HIV, vaksin HIV itu vaksin untuk mencegah meningitis yang disebabkan oleh kuman yang namanya HIV. Selaput otak yang lain yang disebabkan oleh pneumococcus, kuman pneumococcus ya, atau IPD, invasif pneumococcus disease. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kuman pneumococcus yang invasif. Nah, ini belum di-cover oleh pemerintah vaksinnya. Jadi ada vaksin meningitis yang disebabkan oleh HIV sudah di-cover oleh pemerintah, ada vaksin yang disebabkan oleh IPD atau PCV, ini belum di-cover oleh pemerintah. Adanya di klinik swasta, spesialis anak swasta, atau di rumah sakit, baik negeri maupun swasta itu ada biasanya. Nah, jadi kembali kepada bahasan apakah ada vaksin untuk kecerdasan, maka kembali kepada pengertian vaksin, bahwa vaksin itu adalah untuk mencegah penyakit. Jadi yang ada adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi kecerdasan. Gitu. Jadi kecerdasan seseorang dapat dihancurkan oleh penyakit meningitis dan ensefalitis. Supaya tidak terjadi penyakit yang menghancurkan kecerdasan, disitulah ada vaksin meningitis dan vaksin ensefalitis. Untuk ensefalitis dikenal Japanese encephalitis, sudah ada vaksinnya, vaksin JE. Vaksin JE ini di beberapa tempat sudah dimasukkan dalam program pilot project-nya pemerintah, jadi ditanggung oleh pemerintah. Namun di kebanyakan provinsi, kota belum masuk. Jadi hampir sama dengan kasus misalnya polio suntik. Polio suntik itu juga baru diterapkan
masuk sebagai paket imunisasi wajib, artinya ditanggung oleh pemerintah, itu ada di Provinsi DIY misalnya gitu, di Bali gitu. Di provinsi lain belum ada. Nah, vaksin ensefalitis atau JE itu juga baru ada di beberapa provinsi yang masuk sebagai program pemerintah. Di tempat lain termasuk di DIY di Jogja ini belum masuk. Maka kalau ingin vaksin Japanese encephalitis ya adanya di rumah sakit swasta, misalnya di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah itu ada. Nah, kembali kepada bahasan kita, vaksin untuk meningitis dan vaksin untuk encephalitis. Itulah yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu, dok ada nggak vaksin untuk kecerdasan? Jadi saya tegaskan ya bahwa vaksin itu untuk mencegah penyakit meningitis dan mencegah penyakit encephalitis contohnya. Kalau seseorang terkena meningitis atau encephalitis, kecerdasannya akan dapat hancur, rusak, terganggu. Nah, maka yang kita cegah adalah agar orang itu tidak terkena penyakit meningitis dan encephalitis. Nah, itulah vaksin yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu dianggap sebagai vaksin untuk kecerdasan. Jadi, bagaimana? Ya tidak ada kalau vaksin untuk meningkatkan kecerdasan tidak ada. Ya Bu, nggak ada ya Bapak Ibu ya, Ibu nggak ada. Vaksin untuk menjaga agar kecerdasan tidak terganggu oleh penyakit ada, namanya vaksin meningitis dan encephalitis. Ada vaksin HIV, ada vaksin PCV, dan ada vaksin Japanese encephalitis. Nah, guyon saya ini, kalau ada vaksin untuk kecerdasan, meningkatkan kecerdasan, ya nanti saya akan mengusulkan pada Pak Presiden, Mr. Presiden, supaya para pejabat ini yang jadi prioritas untuk mendapat vaksin kecerdasan ini. Atau kalau kita mau mempertimbangkan ke depan kita supaya lebih bagus lagi ya tidak hanya menteri, bahkan ke depan semua pejabat tinggi termasuk presiden disiapkan agar lebih cerdas pakai vaksin kecerdasan ini. Tapi kan nggak ada. Jadi yang ada adalah vaksin untuk mencegah meningitis dan encephalitis. Vaksin ini mencegah penyakit yang dapat merusak otak, merusak kecerdasan seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu ya, para pemirsa silakan hubungi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, Rumah Sakit PKO Muhammadiyah, klinik-klinik vaksin ya, dokter anak yang lain ya. Kalau menginginkan tambahan vaksin di luar vaksin yang standar. Di musim pandemi ini sangat penting untuk memberikan vaksin pneumokokus ini ya. Tujuannya tadi yang utama adalah mencegah penyakit meningitis ya, mencegah penyakit meningitis. Namun ada manfaat lain dari vaksin PCV itu yaitu untuk mengurangi risiko penyakit otitis radang telinga dan juga mengurangi risiko penyakit pneumonia atau radang paru. Jadi silakan Bapak Ibu, selain vaksin-vaksin dasar, vaksin wajib akan sangat baik apabila ditambahkan vaksin yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu apa tadi? PCV atau IPD. Yang kedua, vaksin Japanese encephalitis. Silakan konsultasi kepada dokter anak yang merawat putra-putri panjenengan. Intinya PCV itu
dapat diberikan segera, bisa di usia 2 bulan atau bisa juga dimulai usia 3 bulan. Nah, jadi nanti silakan dirembuk, disesuaikan dengan para spesialis anak yang merawat putra-putri ayah bunda sekalian. Begitu perbincangan kita tentang vaksin untuk kecerdasan. Jadi sekali lagi tidak ada vaksin untuk meningkatkan kecerdasan. Yang ada adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang menyerang otak, yang kalau terjadi penyakit itu kecerdasan seseorang akan dapat terganggu. Itulah penyakit meningitis dan penyakit ensefalitis. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian sehat, demikian juga putra-putrinya semuanya sehat, bebas dari wabah maupun penyakit-penyakit yang lain. Pesan terakhir lupa saya untuk menyampaikan bahwa jangan takut ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan maupun untuk vaksinasi. Awas, hati-hati, masalah kesehatan kita tidak hanya COVID, masalah kesehatan kita itu masih sangat banyak. Penyakit demam dengue, demam berdarah itu juga masih banyak. Jadi jangan lengah dengan penyakit-penyakit yang lain. Tetap waspada dengan COVID, tidak usah panik. Kalau ada perlu silakan datang konsultasi dengan dokter Anda di rumah sakit. Insya Allah rumah sakit sudah mempunyai protokol bagaimana caranya agar pasien maupun pengunjung tidak tertular oleh COVID. Ada zona merah, zona hijau yang sudah dipisahkan, sehingga pasien-pasien yang bukan pasien COVID itu insya Allah akan tetap aman ketika berkunjung ke dokter, berkunjung ke rumah sakit, baik untuk cek kesehatan, imunisasi, maupun untuk berobat apabila ada keluhan kesehatan. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberkati Anda sekalian dan menyehatkan Anda. Dan kita selalu berdoa pada Allah untuk mendapatkan kesehatan, karena kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.